Saya dari Jakarta, dari Petamburan kemari di jalanan, saudara, pintu-pintu tol udah dibakar semua. Pos-pos polisi dari Selipi dibakar, Cawang kompor dibakar, sampai ke Cililitan dibakar. Enggak, umat Islam bukan tukang bakar-bakaran, betul. Tapi jangan coba-coba ganggu umat Islam, betul, betul, betul. Itu baru anak muda, mahasiswa yang turun, udah pada keok tuh polisi. Bagaimana umat yang turun rame-rame, betul? Kira-kira kalau umat Islam turun rame-rame, polisi bisa digulung tidak? Bisa tidak? Takbir! Ini bisa chaos di mana-mana. Ini baru pembukaan, hati-hati. Dan kalau sudah chaos begini, saudara, kelompok-kelompok politik yang menunggangi juga banyak. Oh, saya anggap, oh kalau gitu nggak mau dengar nasihat, ya terserah. Terserah kalau nggak mau dengar nasihat ya. Akhirnya sekarang kejadian, berbagai macam kejadian, coba kita lihat. Mulai dari Pati kemarin rakyat turun rame-rame. Kenapa? Kenapa dipaksa? Pajak naik 250%. Ini kalau ulama semua lari, Habib semua lari, umat ditinggal, ini besok gedung di Jakarta dibakar semua ini, saudara. Nah kalau ada nanya, Habib ini kondisi sekarang bagaimana? Jangan bergerak melakukan apapun sebelum ada komando dari ulama. Tapi kalau komando dari ulama sudah datang, keadaan sudah betul-betul darurat, negara ini sudah tidak bisa diatasi lagi oleh siapapun kecuali oleh umat. Maka itu saya mau tanya, kalau dikomandokan oleh ulama, siap turun? Ahiba'il kiram, Habib Syekh Al-Jufri, saya punya guru, saya punya orang tua, saya punya murabbi, saudara, yang luar biasa. Dan beliau dulu semasa hidupnya penuh perhatian kepada murid-muridnya. Dan saya pribadi langsung merasakan itu. Nah, salah satu yang beliau ajarkan kepada kita para muridnya adalah, pertama, dan ini satu pelajaran yang sangat penting sekali dan perlu serta wajib untuk kita amalkan bersama ya ikhwan, di mana beliau ini selalu mengedepankan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Beliau nggak pernah mempermasalahkan soal khilafiyah di antara kita. Saya ditegur langsung oleh Habib Syekh Al-Jufri kalau coba-coba mempermasalahkan pertikaian antara Sunni, Wahabi dan Syiah ya. Beliau selalu mengamanatkan kepada kita, jangan bikin umat bingung, jangan bertikai di atas mimbar. Hadapi saja itu Wahabi maupun Syiah dalam meja dialog. Hadapi dengan ilmu, hadapi dengan akhlak, bukan dihadapi dengan kuar-kuar di atas mimbar yang akhirnya membuat umat bingung, tidak mengerti dan terpecah belah. Saudara, dan Habib Syekh ini saking berpegang kepada ukhuwah Islamiyah sampai difitnah. Karena beliau mau duduk dengan Syiah, dialog, akhirnya beliau dituduh Syiah. Karena beliau duduk mau dialog dengan Wahabi, akhirnya beliau yang dituduh Wahabi. Saya tahu betul, saya punya guru bukan Syiah, bukan Wahabi, lo sunnah tulen 1000 karat ya. Karena saya belajar langsung kepada beliau. Dan sampai saya sudah keliling ceramah di mana-mana tempat, tetap beliau kontrol, ada salah ngomong ditegur, ditelepon. Habib Rizik tadi di sana bicara apa? Nah tolong lain kali itu diperjelas, jangan sampai umat nanti salah paham. Jadi beliau selalu, makanya sampai hari ini saya selalu mengikuti jalannya, saudara, di dalam menghadapi Syiah dan Wahabi. Ayo kita dialog, duduk, diskusi dengan ilmu, dengan akhlak, bukan dengan otot, bukan dengan caci maki, apalagi dengan persekusi. Sudah, nggak ada itu Habib Syekh ngajarin bubarin pengajian, nggak ada ya. Persekusi itu pengajian, nggak ada, sudah. Jadi betul-betul kita diajarkan diskusi dengan ilmu, diskusi dengan akhlak. Sampai akhirnya beliau difitnah. Sama seperti yang saya alami sekarang, karena saya ini murid Habib Syekh, mengikuti thariqahnya. Akhirnya saya pun sekarang, saudara, kalau duduk sama Wahabi dituduh Wahabi. Saya duduk sama Syiah dituduh Syiah. Untung duduk sama pendeta nggak dituduh Kristen. Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata fitnah tersebut terus berkembang sampai sekarang. Ini pondok pesantren Al Khairat yang ada di Condet ini, saudara, ternyata tidak luput juga dari fitnah sampai hari ini. Saya masih dengar, saudara, awas jangan masuk Al Khairat, itu sekolah Wahabi. Awas jangan masuk Al Khairat, itu sekolah Syiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa mereka tidak tahu Al Khairat ini didirikan sejak awal, diasuh, dibina, diawasi, saudara, oleh seorang habib ulama besar yang merupakan garda terdepan daripada benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya minta semua umat Islam yang ada di Condet ini khususnya, bahkan seluruh Jakarta pada umumnya, fitnah-fitnah semacam ini hapus. Jangan didengerin, saudara. Sebetulnya mereka-mereka yang memfitnah itu hanya ingin menggembosi supaya umat yang Ahlus Sunnah ini jangan ada yang masuk Al Khairat. Hanya ingin menggembosi supaya saudara Al Khairat ini bisa bubar. Padahal ini merupakan peninggalan yang luar biasa, saudara, yang masih bisa kita rasakan manfaatnya sampai hari ini dari guru kita Sahibul Hal Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri radhiyallahu taala anhu wa an walidih. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saya mau tanya, fitnah jahat tidak? Fitnah jahat tidak? Saya mau tanya orang Condet sini semuanya mau terkena fitnah? Mau dengerin fitnah? Saya mau tanya, Habib Syekh saudara Wahabi bukan? Syiah bukan? Sesat bukan? Yakin? Betul? Siap dukung Al Khairat? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, begitu saya minta kepada putra-putra beliau, Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Habib Abdul Rahman, yang sekarang ini dipercayakan megang Darul Fudhala, begitu juga Al Khairat. Nah, betul-betul amanat daripada abah mereka ini semua supaya betul-betul dijaga, dikembangkan, dan kita tetap berharap agar Al Khairat sampai kiamat tetap menjadi benteng bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, insya Allah. Kira-kira saya sampaikan udah jelas semua? Udah paham? Yang udah paham boleh pulang. Kan udah paham. Paham belum? Kelewatan lu. Duduk paling depan gak paham-paham. Udah lapar kali ya. Masya Allah. Tapi saya mau tanya sekali lagi, udah paham semua? Ahlan wa sahlan. Nah, ini Ketua Umum DPP FPI Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas sudah datang. Ini yang mendampingi saya dari tadi ada Habib Muhammad Hanif Al-Attas, juga saya punya menantu. Di samping kiri juga ada Habib Alwi bin Smith, saya juga punya menantu. Alhamdulillah. Jadi doain biar para menantu saya ini semua insya Allah Allah berkahi, Allah jaga, bisa jadi penerus perjuangan. Amin ya rabbal. Penerus perjuangan aja, jangan jadi penerus yang di penjaranya. Mudahan Habib Hanif udah ngerasain sekali, saking sayang mertua diikut di penjara nemenin setahun. Nah, mudah-mudahan nggak ada ngalamin lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, sekali lagi jadi saya ingin tegaskan bahwa Habib Syekh bin Ali Al-Jufri satu sosok yang luar biasa, yang betul-betul sangat memperhatikan muridnya. Tapi sungguh pun begitu, beliau berikan saya kebebasan bergaul dengan Wahabi, bergaul dengan Syiah, bergaul dengan para pendeta, ajak mereka masuk Islam, ajak dialog. Tapi sungguh pun begitu, beliau tetap beri batasan. Tapi hati-hati ya Rizik, hati-hati kata Habib Syekh, jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan kita untuk melakukan kerusuhan, untuk melakukan hal-hal yang bisa mempermalukan umat Islam. Selalu. Makanya ketika terjadi bom Bali, saudara, begitu hari ini terjadi bom Bali, orang yang pertama kali telepon saya adalah Habib Syekh. Beliau telepon, Habib Rizik, saya mau tanya. Iya Habib, ini bom Bali ini ada melibatkan kawan-kawan kita gak? Kita jawab enggak Habib. Ada melibatkan orang-orang kita gak di FPI atau organisasi lainnya di Jakarta? Enggak Habib.
Yakin itu? Yakin? Alhamdulillah. Nah, beliau katakan ini yang saya takut. Tolong ya Rizik, ente jaga umat, jaga jamaah, jaga itu laskar-laskar FPI. Jangan sampai mereka direkrut, dicuci otak, kemudian dijadikan sebagai pengantin-pengantin untuk bunuh diri. Saya diamanatkan betul, saudara. Maka itu di dalam laskar FPI dulu kita punya training dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kita lakukan training laskar di mana-mana? Karena laskar ini semangatnya tinggi, keberaniannya luar biasa. Kalau tidak diprotek, kalau tidak ditraining, mereka gampang direkrut orang, saudara. Ibarat kacang udah mateng, tinggal makan, saudara. Ini laskar-laskar FPI yang begitu berani, saudara, luar biasa. Kalau tidak dididik, mereka nanti direkrut oleh kelompok-kelompok yang akan menjadikan mereka sebagai pembom bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Dan bukan enggak jalan, ya. Beberapa laskar di beberapa daerah dirayu, dibujuk, tapi enggak berhasil, saudara. Nah, maka itu saya bersyukur kepada Allah sampai hari ini walaupun front pembela Islam sudah tidak ada, sekarang ada front persaudaraan Islam yang dipimpin oleh Habib Muhammad, yang sekretaris majelis syuranya adalah Habib Hanif. Sampai hari ini training laskaran tetap ada, dibina dari Sabang sampai Merauke. Kita datangi, kita bina. Awas jangan terprovokasi, awas jangan mau direkrut, awas jangan mau dibujuk. Kita bukan dari kelompok itu, kita adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita berani, saudara. Mau lawan kezaliman yang bagaimana kita berani, saudara. Enggak, laskar FPI enggak pernah takut, saudara. Enggak pernah takut. Tapi jangan sampai keberanian kita dimanfaatkan orang untuk hal-hal yang melanggar syariat Islam. Naudzubillah min dzalik. Maka itu kepada Habib Muhammad, Habib Hanif yang terus melanjutkan kepengurusan di FPI ini, jaga betul. Nah, saudara, ajaran semacam ini saya dapatkan dari Sohibul Hol. Walaupun Habib Syekh ini bukan orang yang suka demo, bukan. Tapi jangan lupa, murid-murid Habib Syekh yang suka turun ke jalan banyak, saudara. Ini namanya apa? Ini yang kedua saya dapat pelajaran dari beliau. Apa beliau sampaikan? Habib Rizik, kita bagi tugas. Harus ada ulama yang dekat dengan pemerintah, ulama yang di DPR, ulama yang jadi umaro, ulama yang di jalanan, ulama yang mengajar di atas mimbar, tidak ada hubungan sama sekali dengan pemerintah. Harus ada bagi-bagi tugas. Satu yang saya ingat dari beliau, kalau kita tidak bagi tugas, umaro kita musuhi, umaro kita jauhi, nanti orang-orang yang anti-Islam yang akan peluk itu umaro. Nanti penjahat-penjahat itu yang akan peluk umaro. Nanti kalau umaro dipeluk oleh orang-orang jahat, brengsek, anti-Islam, yang susah kita juga nantinya bersama umat Islam. Saya tanya, ajaran Habib Syekh bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Makanya jangan kaget, Habib Syekh selain berjuang di luar, dulu beliau duduk di MPR, saudara. Beliau nasihati itu anggota-anggota MPR yang macam-macam, yang aneh-aneh, saudara. Beliau bisa ketemu presiden, beliau bisa ketemu menteri, beliau nasihati, saudara, luar biasa. Dan beliau termasuk ulama yang nggak pakai tadi ngaling-ngaling, mau presiden, mau menteri, kalau sudah di hadapannya disampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saya hafal betul sifat saya punya guru, saudara. Walaupun pada akhirnya Habib Syekh, saudara, difitnah sana, difitnah sini, dibully sana, dibully sini, tapi beliau juga mengajarkan kepada saya sesuatu yang lain, saudara. Seperti pada saat peristiwa Tanjung Priok dulu, saudara, saya ingat banget tahun 80-an, saudara, bagaimana ada orang-orang muda yang ceramah di atas panggung, saudara, mencaci maki Habib Syekh di atas panggung. Habib Syekh dikafir-kafirkan, dimusrik-musrikan, disesat-sesatkan, saudara, oleh kelompok-kelompok ekstrim radikal, saudara, yang semua apa saja yang dari pemerintah pokoknya dianggap sesat. Dinasehati berkali-kali sama Habib Syekh, nggak mempan, justru berbalik, Habib Syekh yang dimaki-maki di atas mimbar. Saya ingat, saudara, saya dengar sendiri dengan kuping saya bagaimana Habib Syekh dicaci maki. Saat itu, saudara, bukan hanya Habib Syekh, tapi ada trio ulama yang luar biasa, bersaudara, kompak, saudara. Yaitu satu Habib Syekh Al-Jufri, dua Kiai Haji Sukron Makmun,
dan yang ketiga almarhum Kiai Haji Hasim Adnan. Ini 3 ulama saudara. Wah saudara, tegas, keras, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Nah biasanya pada acara seperti ini Kiai Sukron selalu hadir, cuman hari ini beliau berhalangan, ada di Jawa Timur ya ikhwan. Kita doakan agar beliau panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat ibadah, amin ya rabbal alamin. Nah jadi itulah yang saya mau sampaikan berkaitan dengan Habib Syekh Shahibul Hol. Beberapa poin yang bagi saya sangat berharga. Yang pertama, beliau ajarkan bagaimana merajut ukhuwah antar semua kelompok saudara. Jangan berpecah belah hanya karena mazhab, walaupun resikonya kita difitnah ini, difitnah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran dari beliau, sebebas apapun kita bergaul dengan semua golongan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Jangan sampai kita direkrut, dimanfaatkan saudara, ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah kemudian yang ketiga tadi, pelajaran yang kita dapatkan dari Habib Syekh adalah saudara, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, dan kita harus berbagi tugas, taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Nah makanya di sini saya mau sampaikan kepada umat semua ini yang ada di sini. Maklum umat ini kan kadang-kadang sumbunya sumbu pendek ya kawan. Tahu sumbu pendek? Apalagi orang condet, ini petasan banting yang gak ada sumbu, tersinggung sedikit langsung marah, betul, betul. Nah, kadang-kadang ada umat begitu lihat ada ulama datang ke pemerintah, saudara langsung dituduh, langsung difitnah. Wah, ini ulama penjilat, ini ulama. Enggak begitu, saudara. Kalau Anda tidak punya bukti seseorang itu menjilat, jangan langsung tuduh menjilat. Banyak ulama kita yang istiqamah mendatangi umara untuk menasehati mereka, untuk mendakwahkan kepada mereka saudara. Jangan main tuduh, jangan. Maka itu saya ingat betul Habib Syekh Al-Jufri, ingat ya, jangan ia rizik, jangan suudzon. Kita bagi tugas, harus ada yang ngelus pemerintah, harus ada yang gatak pemerintah juga saudara. Lu paham gatak gak? Orang bukan Betawi lu kalau nggak paham. Ya gatak, ya jitak, sama udah. Paham? Artinya ada yang ngelus pemerintah, maksudnya dengan nasihat yang baik, ada yang jewer pemerintah dengan peringatan. Itu namanya bagi-bagi tugas. Karena itu saya tanya saudara, jadi strategi yang diajarkan Habib Syekh seperti itu bagus tidak? Dukung tidak? Siap lanjutkan? Takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah baik ya ikhwan, selanjutnya sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustadz Anto yang kita cinta, di luar sana lagi macam-macam kejadian. Ada begal nasab yang lagi panik, ada yang lagi main bakar-bakaran saudara. Ini luar biasa nih, polisi di mana-mana dimusuhin, mobilnya dibakar, udah macam-macam tuh. Ada yang alhamdulillah di sana tuh, ketahuan tuh pernah digaplokin polisi tuh. Ya, makanya polisi merakyat, betul. Polisi itu merakyat mesti baik, mesti ngopeni, mesti ngayomi, sehingga kalau polisi diperlakukan seperti ini, masyarakat simpatik sama polisi, betul. Tapi kalau polisinya bikin susah rakyat, kita hilang ayam lapor jadi hilang kambing. Ya kemarin ada perempuan lapor, saudara, saya nih diancam orang, saudara, enggak diladeni, sampai akhirnya enggak sampai sebulan perempuan itu dibunuh sama orang. Di mana polisi itu dibayar, digaji, kagak keamanan, ada laporan, layani. Betul. Lu kelihatan disakitin semua. Jangan-jangan dia yang membakar pos polisi di depan kan itu. Saya dari Jakarta, dari Petamburan kemari di jalanan, saudara, pintu tol udah dibakar semua. Pos-pos polisi dari Selipi dibakar, Cawang Kompor dibakar, sampai ke Cililitan dibakar. Lu yang ngebakar kali lu. Astagfirullahaladzim. Kita nih, saya yakin di sini ada Kiai Haji Ainul Yakin, ada Habib Abdurrahman, Habib Hanif. Kita semua nih prihatin, saudara. Maunya kita kalau polisi itu dimusuhi sedemikian rupa, maunya kita tuh simpatik. Tapi mau bilang apa? Emang polisinya ngeselin?
Betul. Cuman betul-betul aja loh. Habib ngalamin juga, ya kan 6 pengawal gue dibunuh. Ayo saya mau tanya, 6 santri saya ngawal saya, yang bunuh siapa? Jawab yang keempat, yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa? Tuh udah mulai panas lu. Lu pulang dari sini awas nih nyerbu polisi. Kesian kayak Ainul Yakin habis ceramah ditangkap juga. Polisi tanya, yang ceramah siapa tuh? Umat nggak sebut Habib Rizik, udah ketahuan dah kalau Habib Rizik. Ada atau lagi siapa? Kiai Haji Ainul Yakin. Surat panggilan dah depan polisi boleh mencamcak begini dah. Tapi insyaallah kita doain selamat ke Ainul Yakin, amin amin ya rabbal. Apalagi yang duduk di samping nih, 10 tahun jadi imam FPI belum pernah dipenjara, kayaknya nunggu giliran. Insyaallah Habib Hussein selamat dunia akhirat, amin. Nah, jadi saudara, yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, di dalam peringatan Maulid ini, yuk saya mau ajak baik para habaib, para ulama, para umaro, begitu juga umat, lewat peringatan Nabi ini, jadikanlah Nabi sebagai uswatun hasanah. Saudara, karena cinta kepada Nabi tidak cukup hanya dengan dinyatakan cinta. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya dengan kita banyak bersolawat saja. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Saudara, singkat, padat, ringkas, jelas. Saudara, taujihun ilahiyun. Ini arahan Allah dalam Al-Quran jelas. Allah nyatakan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan itu kepada kau punya umat, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka apa yang harus diucapkan, apa yang harus dikatakan, apa yang harus disampaikan. In kuntum tuhibbunallah, sampaikan kepada umatmu, jika kamu sekalian sungguh-sungguh cinta kepada Allah, jika kamu hai umat Islam semuanya betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi. Saudara, Allah yang suruh, katakan ya Muhammad, hei umat Islam, kalau kalian semua sekalian cinta kepada Allah, ikuti aku sebagai Nabi, ikuti. Nah, kalau umat sudah ikut Nabi, apa Allah katakan? Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan cinta kepada kamu sekalian. Subhanallah. Di sini ada 2 perkara penting yang sangat prinsip untuk kita garis bawah. Yang pertama, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Yang kedua, kalau kamu ikut Nabi, Allah cinta sama kamu. Artinya apa, saudara? Artinya 2 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi, bahwa ikut Nabi, ittiba'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mutaba'atul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mengikuti Nabi itu satu syarat bukti cinta kepada Allah. Yang 2, bahwa ikut Nabi itu adalah syarat untuk dicintai Allah. Jadi syarat mencintai Allah dan syarat untuk dicintai Allah, wajib kita ikut Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat apa kita memperingati Maulid, memperbanyak sholawat, saudara, kalau kita nggak mau ikut Nabi? Memperbanyak sholawat itu perbuatan bagus, luar biasa. Memperingati Maulid Nabi ini juga bagus, luar biasa. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, saudara, implementasi dari rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah ikuti ajaran Nabi. Siapapun manusianya, Habib wajib ikut Nabi, Kiai wajib ikut Nabi, Presiden wajib ikut Nabi, Jenderal wajib ikut Nabi,
Semuanya wajib. Pegawai negeri wajib ikut Nabi, pedagang wajib ikut Nabi, kepala rumah tangga wajib ikut Nabi. Saudara, umat Islam seluruhnya wajib ikut Nabi. Sudah, nggak ada tawar menawar. Kalau soal ikut Nabi tidak ada tawar menawar, saudara. Kenapa? Karena taat kepada Nabi itu mutlak. Apa artinya mutlak, saudara? Artinya apa saja yang diperintahkan Nabi, diajarkan Nabi, amalkan. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Mutlak. Nggak ada tawar menawar, saudara. Dan kita punya pelajaran lain. Kalau taat kepada Nabi sampai begitu mutlak, itu sebagai bukti apa? Bukti bahwa Nabi kita sempurna. Enggak, nantinya kalau Nabi tidak sempurna, mana mungkin kita dituntut untuk taat secara mutlak, saudara. Kalau taat secara mutlak kita diperintahkan oleh Allah, itu sudah cukup jadi bukti bahwa Nabi manusia yang sempurna. Makanya jangan ragu-ragu menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadiin dong Nabi sebagai uswah dalam kehidupan kita, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara, apa yang terjadi di kita punya negeri saat ini, saudara. Karena kita rame-rame tidak ikut Nabi, saudara. Umarok rame-rame nggak ikut Nabi. Sudah, Nabi mengharamkan judi, justru banyak umarok yang terlibat judi. Nabi mengharamkan minuman keras, justru umarok yang mengizinkan melegalkan pabrik minuman keras. Saudara, karena nggak mau ikut Nabi, ini yang terjadi saat ini, saudara. Jadi kalau saya ditanya, Habib ini kenapa nih di mana-mana banyak kerusuhan? Ya pada sok pinter, nggak mau ikut hukum Nabi. Kan Allah udah taruh hukum, Nabi udah taruh hukum, dan taat kepada Nabi kan sama dengan taat kepada Allah. Mayuti'ir Rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sama berarti dia taat kepada Allah. Ini lagi-lagi menjadi bukti Nabi itu sempurna. Kalau nggak sempurna, mustahil taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Justru karena Allah nyatakan taat kepada Nabi adalah taat kepada Allah, itu menunjukkan Nabi manusia sempurna. Ada umarok, ada anggota dewan betina ngomong seenaknya di TV. Nggak ada manusia yang sempurna, termasuk Nabi Muhammad nggak sempurna. Lalu bomnya dia ngaji di mana? Ngaku Islam tapi seenaknya mengatakan Nabi tidak sempurna. Saudara, Anda baca kitab Asy-Syifa karangan Qadhiyah, atau Anda baca karangan kami punya guru tercinta, saudara, Syekhul Walid As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walidih, di dalam kitabnya yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Di sana kita lihat, saudara, puluhan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, saudara, yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwa Nabi Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna tanpa sedikit pun cacat, saudara. Nah, manusia yang sempurna inilah yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul ada di atas akhlak yang azim, memiliki akhlak yang azim. Allah tidak lagi mengatakan akhlak yang hasan, akhlak yang baik, tapi Allah nyatakan akhlak yang azim, akhlak yang agung. Itu sudah cukup menunjukkan kesempurnaan akhlak Nabi sebagai manusia sempurna. Nah, makanya kalau kita mau cerita kesempurnaan Nabi, 1 jam ceramah nggak cukup, seminggu diskusi nggak selesai, sebulan, setahun nggak ada habis-habisnya. Bahkan seumur hidup kita sekalipun bicara kesempurnaan akhlak dan kehidupan Nabi tidak akan pernah tuntas, saking sempurnanya. Nah, begitu saya mau tanya semua di sini, saudara, percaya Nabi sempurna? Jawab yang kompak, percaya Nabi sempurna, beriman Nabi sempurna, yakin, betul. Kalau begitu siap menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, siap mensuri tauladani Nabi, siap mencontoh Nabi, siap menjalankan hukum Nabi. Takbir, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi.
Karena itu saudara, untuk pemerintah Indonesia yang saat ini sedang menghadapi segala macam keruwetan ini, saudara, nggak ada jalan keluarnya, kembali ke jalan Allah. Presiden Prabowo dan para menteri-menterinya, para jenderal-jenderal tentara dan polisi, saudara, kembali ke jalan Allah, ikuti ajaran Rasulullah. Saya kasih contoh satu, para pemimpin dikasih satu ajaran yang luar biasa dari Nabi, saudara. Ini berlaku untuk pemimpin yang manapun. Apa Nabi mengatakan? Idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu saja kehancuran. Nabi udah kasih tahu tuh. Artinya kalau presiden mau bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kedudukan, perhatikan ini hadis. Jangan jabatan dikasih yang bukan ahlinya. Buzzer, artis, influencer, bahkan penista agama diangkat jadi komisaris BUMN. Sakit. Lo jujur sakit tidak? Itu bukan jabatan sembarangan, ratusan juta gaji bulanannya. Ada apa, saudara? Di Indonesia ini orang pintar banyak, orang baik banyak, orang yang bisa bekerja dengan benar banyak. Kenapa harus ngambil yang goblok, yang tolol jadi pemimpin? Nabi udah kasih tahu, kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan ahlinya itu seperti apa? Seperti orang goblok, tolol, gak punya kemampuan, saudara, lemah imannya dan lain sebagainya. Fantadhiris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Maka jangan kaget, saudara, gara-gara menterinya ini nggak beres, saudara, menteri orang terlibat judi masih dipakai jadi menteri. Ada apa, saudara? Menteri yang udah jelas terlibat korupsi masih dipakai jadi menteri, saudara. Itu namanya miara koruptor. Terus nah, Indonesia ini berkah. Berkah dari mana, saudara? Kalau mau berkah, angkat menteri yang benar. Ini dari zaman Jokowi kemarin, ini pengangkatan menteri serba nggak benar, saudara. Sampai sekarang dilanjutkan, saudara. Kemarin zaman Jokowi, saudara, menteri pendidikan diambil dari bos Gojek. Apa hubungannya? Bos Gojek jadiin menteri transportasi, menteri perhubungan, pantas, betul. Menteri pendidikan. Udah gitu seorang bankir, ahli perbankan, saudara, diangkat jadi menteri kesehatan, sampai sekarang masih diangkat lagi. Akibatnya apa? Akibatnya rumah sakit dibisniskan. Maka itu sekarang berobat mahal, berobat dibisniskan. Bahkan dokter kalau nggak paksa pasiennya untuk CT scan, untuk MRI, untuk pakai alat-alat yang canggih, bayar mahal, dokter bisa diberhentikan, saudara. Gila ini negeri, saudara. Ada apa? Oh, kalau saya mau buka satu persatu, saudara, sampai besok pagi nggak selesai ini ceramah, saudara. Luar biasa, rusak ini negeri, dibikin rusak. Saya mau kasih fakta sejarah, saudara. Dulu di zaman Pak Harto, dengan segala kekurangannya dan kelebihannya, saudara, Pak Harto bikin BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di daerah ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Untuk apa, saudara? BUMN yang ngatur penerbangan, BUMN yang ngatur bandara-bandara, BUMN yang ngatur pelabuhan, BUMN yang ngatur pelayaran, BUMN yang ngatur listrik, BUMN yang ngatur itu telkom dan lain sebagainya, BUMN, saudara, yang mengatur air, BUMN yang ngatur pertambangan, BUMN yang ngatur emas seperti Antam, yang mengatur nikel, mengatur batu bara, itu semua ada BUMN-nya. Tujuannya apa sih? Supaya negara dapat untung dari situ. Untungnya buat membiayai negara. Negara ini kan perlu biaya, bangun rumah sakit, bangun puskesmas, saudara, bangun kantor-kantor polisi, bangun kantor-kantor negara, bangun kantor-kantor lurah, camat, bupati, gaji ASN, saudara, gaji tentara, gaji polisi. Dari mana itu duit? BUMN ini yang kerja.
Sumber daya manusia dan sumber daya alam dikelola. Makanya waktu zaman Soeharto pajak rendah. Kenapa? BUMN-nya semua subur, semuanya untung, saudara. Nah sekarang nih dari zaman Jokowi yang kemarin, saudara, BUMN semua rugi. Bagaimana nggak rugi, saudara? Yang dianggap jadi bos daripada BUMN, ternak-ternak dia semua. Apa yang nggak ngerti ngurus BUMN? Dikasih jabatan komisaris BUMN, direktur BUMN. Akhirnya, saudara, 10 tahun BUMN digeragoti, bangkrut semuanya. Bangkrut bisa rugi, PLN bisa rugi. Padahal masyarakat nggak boleh telat bayar. Telat bayar dicabut, betul? Bisa rugi triliunan. Rugi. Tanpa saingan bisa rugi. Saudara, apa? Pertamina rugi triliunan. Nggak ada saingan bisa rugi, saudara. Ini negeri apa? Kenapa bisa rugi? Karena dikorupsi, digarong, dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara. Nah sekarang begitu udah bangkrut, duit nggak ada, saudara. Menteri Keuangan mikirnya apa? Ya udah kalau gitu pajakin aja rakyat. Kalau cuma mau jadi tukang palak, jangan jadi menteri. Betul? Lu menteri apa preman? Kalau preman emang tukang palak. Nah kalau menteri kok jadi tukang pajak, saudara? Semua dipajakin, saudara. Semua cuman buang angin nih, mau ada pajaknya, saudara. Hati-hati lu, dikit lagi bertahap bayar pajak lu. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada bilang, Habib kenapa sih lagi acara maulid ame holko cerita begini? Amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada dakwah Islam, saudara. Amar ma'ruf nahi munkar harus disampaikan kepada umat. Ini kemungkaran politik, kemungkaran ngatur negara, nggak boleh dibiarkan, betul? Anggota dewan, saudara, menteri-menterinya, kalau rakyat mengeluh jawab seenaknya. Ibu-ibu ngeluh, apa kata ibu-ibu? Saudara, cabai mahal. Menteri jawab, tanam aja sendiri. Lu menteri apa tukang warung kopi lu? Jawab seenaknya, saudara. Mahasiswa teriak-teriak, saudara, bensin ini mahal. Tukang ojek teriak, bensin mahal. Apa kata pemerintah? Jangan beli bensin. Nah tuh motor tukang ojek mau pakai kencing. Kok jawabnya enggak? Jawab enggak akhlak, saudara. Jawab yang akhlak, betul. Ini yang bikin masyarakat marah. Ada lagi menteri, saudara. Udah belasan, saudara, puluhan jabatan dia pegang. Mahasiswa teriak, Indonesia gelap. Protes ini mahasiswa, saudara. Apa yang gelap? Yang dia jawab, yang gelap muka lu. Kalau lu nggak suka di sini gelap, sono lu pergi dari Indonesia. Diusir. Sampai keluar kalimat, rakyat nggak usah protes pemerintah. Apa jasa kalian kepada negara? Wow. Kacau. Saya mau tanya, menteri begini kacau tidak? Nah sekarang rakyat nanya, Beb, emang kita punya jasa negara? Nah lu pusing kan? Baik, saya mau tanya sekarang, jawab yang jujur. Anda beli makanan ke Indomaret, Alfamaret, di market lah, kena pajak gak? Makan di restoran ada pajak gak? Beli baju ada pajaknya gak? Beli PC ada pajaknya gak? Ada. Gaji yang jadi pegawai negeri kena pajak gak? Pegawai swasta kena pajak gak? Semua kena pajak ya, kawan. Bini kita ngelahirin di rumah sakit, begitu kita lihat tagihan ada pajak. Tuh anak baru lahir sejam udah kena pajak. Ayo saya tanya, saudara, itu pajak buat apa? Buat negara bukan? Buat negara, betul. Berarti Anda semua bayar pajak gak ke negara? Berarti rakyat bantu negara tidak? Berarti rakyat berjasa tidak kepada negara? Takbir. Jadi
Jadi rakyat jangan mau dibodohi, rakyat nggak berjasa, gua kepret loh. Rakyat udah berjasa, 275 juta rakyat Indonesia yang semuanya bayar pajak, berapa ribu triliun untuk uang terkumpul untuk bangun dan membiayai negara, betul? Takbir. Ini menteri ngomong seenaknya, jangan-jangan dia nggak pernah bayar pajak. Dia nih nggak pernah bayar pajak. Belakangan bener terungkap, ternyata anggota DPR pajaknya dibayarin negara. Kita disuruh bayar pajak, anggota DPR dibayarin negara. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Makanya rakyat marah, minta DPR dibubarin. Sampai sini ngerti? Udah paham? Udah nggak usah diterusin ya? Udah terus. Ini baru gigi 1 nih. Kalau gua gas sampai gigi 7 urusannya bakar-bakaran. Na'udzubillah mentalik. Enggak, umat Islam bukan tukang bakar-bakaran, betul. Tapi jangan coba-coba ganggu umat Islam, betul. 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 Itu baru anak muda mahasiswa yang turun, udah pada keok tuh polisi. Bagaimana umat yang turun rame-rame, betul. Kira-kira kalau umat Islam turun rame-rame, polisi bisa digulung tidak? Bisa tidak? Takbir. Shallu ala nabi. Tapi bukan itu yang umat Islam minta, bukan. Bapak Presiden yang saya hormati dan saya cintai, Anda ini urus negara, bukan ngurus pabrik, bukan lagi ngurus travel, bukan. Anda ini mengurus negara yang penduduknya 275 juta orang. Anda harus perhatikan sandang, pangan, papan, termasuk pendidikan dan kesehatan mereka. Bagaimana mereka supaya bisa dapat pakaian mudah, dapat makanan mudah, dapat rumah mudah, dapat pendidikan buat anak-anaknya mudah, dapat kesehatannya juga mudah. Itu yang Anda harus urusi. Bukan bagi-bagi jabatan ke buzzer. Buzzer gak ngerti apa-apa dibagi-bagi jabatan di BUMN. Pantas saja BUMN pada rugi semua sudah. Betul? Betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah maka itu sekarang kita minta kepada Bapak Presiden, itu buzzer yang jadi komisaris, jadi dirut di BUMN, pecat semuanya. Setuju? Setuju? Berhentiin mereka semua. BUMN ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan untuk pengkhianat, bukan untuk koruptor, bukan, saudara. Kalau BUMN ini jumlahnya ratusan, kalau semuanya mengais keuntungan, rakyat nggak perlu bayar pajak, saudara. Tolong lakukan itu. Udah gitu apa? 30 wakil menteri. Ada rangkap jabatan. Ada apa rangkap jabatan? Saudara, sarjana kita banyak yang nganggur, nyari kerja susah. Ambil mereka duduk di sana. Jangan yang sudah dapat jabatan, dapat jaminan, udah dapat gaji ratusan juta, ditambah lagi sama jabatan lain yang gajinya juga ratusan juta. Kurang ajar. Kira-kira jelas tidak? Ya udah dah. Kalau saya bicarakan di sini Prabowo nggak denger juga. Udah cukup begitu aja, udah cukup. Memang lu Prabowo? Bukan. Lu presiden bukan? Bukan lu. Ya nggak ada hawa-hawanya. Udah jangan diterusin, bikin sakit jantung aja. Ini kesian yang punya sakit jantung bisa ada serangan jantung. Na'udzubillah menjalik. Begini aja, kami udah usulkan supaya Bapak Presiden kita dan Bapak-Bapak menterinya, ini kan kondisi lagi kacau, ini kan rawan, ini bisa chaos di mana-mana. Ini baru pembukaan, hati-hati. Dan kalau sudah chaos begini, saudara, kelompok-kelompok politik yang menunggangi juga banyak. Yang punya kepentingan, yang ini nunggangin, yang ini nunggangin, yang ini nunggangin. Hati-hati. Saya udah pengalaman betul udah kalau urusan turun semacam ini. Nah karena itu sebelum saya tutup, kita minta kepada Bapak Presiden segera panggil para habaib yang istiqomah, panggil para kiai yang istiqomah, panggil ormas Islam yang istiqomah, duduk dialog dengan mereka. Jangan kiai cuman dijadi pemadam kebakaran, orang lagi ribut disuruh semprot biar adem, nggak bisa.
Dari kemarin mestinya dari tahun lalu begitu dilantik, undang ulama, undang habaib, undang kiai, tanya apa usul Anda semua supaya pemerintahan saya ini bersih, bagus, makmur, sejahtera, berkah. Undang. Saudara, jangan yang diundang cuman ulama istana. Saudara, kan ulama yang istiqamah. Ulama itu ada dua, ada ulama khair, ada ulama su. Ada ulama benar, ada ulama-ulamaan. Ulama yang benar ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Ayo, ente semua mau masuk sorga apa sorga-sorgaan? Sorga apa sorga-sorgaan? Jadi kalau gitu mau ikut ulama apa ulama-ulamaan? Siap ikut ulama? Takbir. Nah sekarang saya tanya, kalau Bapak Presiden mengundang habaib, mengundang ulama, mengundang ormas Islam, ajak mereka dialog, diskusi, suruh kritisi Presiden saudara, berikan saran-saran yang solutif. Setuju tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan yang diundang Abu Janda, yang diundang Ade Armando, yang diundang begal nasab. Iya, nasab lagi dibegal apa lagi duit loh. Jangan undang yang lurus. Setuju tidak? Nah, jadi saya nggak mau bicara panjang lebar lagi di sini. Kalau makanya tadi saya katakan, kalau mau diurai sampai pagi nggak selesai. Problem bangsa ini besar. Cuman saya ingin menyampaikan, sebetulnya dari setahun yang lalu kami sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan baik. Ya, kita dengarkan azan dulu semua sambil dijawab azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama. Allahumma salli wa sallim ala muslimin bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Nah, karena waktu sudah masuk zuhur, saya hanya sedikit saja melanjutkan. Setelah itu kita tutup. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Ini waktu zuhur, saudara. Waktu azan tadi kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah agar negeri kita aman, damai, tenang, makmur, sejahtera, dan agar kita dapat pemimpin-pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya ingin menambahkan, sebetulnya dari setahun yang lalu, dari sebelum presiden dilantik, kita sudah berikan saran, kita sudah sampaikan kepada mereka, kalau Presiden Prabowo mau menjadi presiden yang dicintai habaib, dicintai ulama, dicintai oleh umat Islam, bahkan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia, maka saran saya cuma satu, Jokowi dan kroni-kroninya jangan lagi dipakai dalam pemerintahan Prabowo. Itu aja. Itu aja saudara. Jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Saya sebutkan ada sekian belas saudara, sekian puluh. Saya sebutkan ini jangan dipakai. Kalau Anda pakai, Anda akan rusak, dibuat hancur. Sudah kita sampaikan dari setahun yang lalu. Tapi yang terjadi apa? Begitu pelantikan, begitu dibentuk kabinet, yang kita sebutin justru dipakai semua. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh, saya anggap, oh kalau gitu nggak mau dengar nasihat, ya terserah. Terserah kalau nggak mau dengar nasihat ya. Akhirnya sekarang kejadian, berbagai macam kejadian, coba kita lihat. Mulai dari Pati kemarin rakyat turun rame-rame. Kenapa? Kenapa dipaksa? Pajak naik 250%. Nah, kenapa di daerah-daerah pajak itu banyak naik? Ya karena Kementerian Keuangan menekankan ini pendapatan dari daerah mesti besar, di sektor pusat mesti besar. Ini kita punya utang ribuan triliun. Bagaimana cara bayarnya? Ambil aja dari rakyat. Saudara, makanya tadi saya katakan kok menteri jadi preman tukang palak. Saudara, Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala sebagai seorang filosof dalam urusan sosial politik mengatakan kalau suatu negeri saudara sudah mengandalkan biaya pembiayaan negaranya dari pajak, itu tanda kalau negeri itu bangkrut saudara. Ini negeri bangkrut, nggak usah ditutup-tutupi saudara, nggak usah ditutup-tutupi, jangan dikorbankan rakyat.
untuk bayar pajak ini pajak itu. Jangan pajak saudara ngekek rakyat. Udah gitu seenaknya menteri mengatakan ya pajak kan sama zakat. Enak betul saudara. Dalam Islam zakat dikenakan kepada orang kaya, orang miskin nggak kena zakat. Pajak miskin kaya dicekek semua. Bahkan yang miskin lebih dicekek. Buktinya mana? Habib jangan memfitnah. Buktinya anggota dewan kaya-kaya nggak kena pajak. Pajaknya dijamin oleh negara. Rakyat yang kecil-kecil, saudara, sampai tukang ojek bayar aplikatornya aja begitu besar, saudara. Belum lagi kena pajaknya. Ini mesti diatur. Pajak itu nyekek rakyat, saudara, buat ngempanin pejabat. Jadi jangan disamakan pajak dengan zakat. Kira-kira jelas tidak? Bukan solusi. Nah kalau presiden mau tahu solusinya bagaimana? Kan dulu kita udah kasih saran, cari yang benar. Kan Nabi udah kasih tahu, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'a. Kan yang pintar banyak. Saya mau tanya jujur sekali lagi nih sama yang hadir sini, orang Indonesia yang pintar banyak gak? Banyak gak? Yang benar banyak gak? Yang bagus banyak gak? Yang sarjana banyak tidak? Kenapa bukan mereka yang dipakai? Kenapa yang dipakai pelawak? Yang dipakai artis, yang dipakai influencer, yang gak ngerti untuk urus negara? Masya Allah. Nah jadi jangan salahin saya. Kalau di mana-mana, Habib Rizik marah-marah dulu. Bukan marah. Ini kita dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya memang amar ma'ruf nahi munkar resikonya banyak. Saudara, ya dipanggil, yang ditangkap, ya dipenjara berkali-kali. Saudara, wah diserbu sama PWI. Nah, itu kan resiko juga. Saudara, kemudian laskar juga, saya punya santri 6 dibunuh. Itu resiko perjuangan, saudara. Tapi kita nggak boleh mundur, enggak. Rakyat ini nggak boleh ditinggal. Ini kalau ulama semua lari, Habib semua lari, umat ditinggal. Ini besok gedung di Jakarta dibakar semua ini, saudara. Benar-benar hati-hati, saudara. Makanya ulama dalam kondisi begini, habaib ulama serta kiai nggak boleh ninggalin umat. Ini saat-saat umat betul-betul perlu rangkulan, perlu sentuhan, perlu untuk diajak. Yuk kita bicara bagaimana cara mencari solusi di negeri ini. Insya Allah. Nah, makanya itu, saudara, walaupun nasi sudah jadi bubur, tapi tidak ada kata terlambat bagi pemerintah. Presiden Prabowo 1 tahun ini nggak memperhatikan saran-saran dari ulama untuk memakai pejabat-pejabat yang bagus. Mungkin beliau tersandra, mungkin ada suatu alasan yang kita tidak tahu, saudara. Ya sudahlah, mafat-tafat, apa yang sudah berlalu biar dia berlalu. Nah ke depan bagaimana cara mengatasinya? Tetap saya punya saran. Yang pertama, Prabowo harus memberhentikan Jokowi dan kroni-kroninya. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, yang kedua, segera undang habaib yang istiqamah, undang ulama yang istiqamah, undang ormas Islam yang istiqamah, ajak diskusi. Saya yakin di Jakarta aja nih kiai-kiai yang pintar banyak. Ada majelis tingginya Fuhab, Kiai Haji Sukron Makmun, saudara, undang. Ada Kiai Haji Ainul Yakin dari Asyafi'iyah, ada Kiai Haji Alwi, putra daripada Kiai Haji Abdul Rashid, ada Kiai Haji Amir Hamzah di Mampang sini, saudara. Oh banyak. Ada Kiai Haji Lutfi Zawawi, banyak. Kalau saya mau sebutkan satu persatu, di Jakarta ini banyak ulama-ulama bagus. Di sekitar Jakarta nggak kalah, saudara. Ada Kiai Nasir Zain di di Bogor. Ada kiai-kiai lainnya yang bisa diundang. Bahkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, saudara, undang pimpinan pondok pesantren Sidagiri, undang itu pimpinan pondok pesantren Dalwa, undang yang Tebu Ireng, yang tambak berasnya, yang Lirboyonya, saudara, undang Al Anwar di Sarang, saudara, itu putra-putra daripada Mbah Maimun Zubair, undang itu ulama-ulama luar biasa, saudara. Di Madura ada auranya, saudara, Aliansi Ulama Madura, undang mau berapa? 100 ulama, 1000 ulama, 10.000 ulama, undang, ajak mereka ke Jakarta, diskusi bagaimana menyelesaikan persoalan negara, bagaimana cara membayar utang yang sudah lebih dari 10.000 triliun, bagaimana cara kembali menghidupkan BUMN yang bangkrut, bagaimana cara melawan semua sandra-sandra sehingga pejabat tidak bisa
bisa berkutik, undang ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah udah perintahkan dalam Al-Quran, tanya kepada ahli dzikir, tanya kepada ulama. Kalau kau tidak tahu, bukan hanya dalam urusan sholat, puasa, haji, bukan hanya urusan ibadah mahdoh, dalam urusan negara pun tanya ulama. Sudah setuju tidak? Itu saja yang saya mau sarankan saudara. Dua, satu, segera singkirkan itu Jokowi dan kroni-kroninya. Insya Allah ulama di mana-mana akan merapat. Amin. Yang kedua, undang ulamanya, undang saudara, undang itu ulama semua, ajak diskusi. Nah, pejabat yang termasuk mesti disingkirin Kapolri. Kapolri ini mesti dicopot, mesti diberhentikan, saudara. Loh, kenapa Habib? Apa Habib benci? Bukan soal benci, saudara. Kita ini ngalami, saudara. Kita bentuk tim hukum. Semua orang-orang yang menghina ulama, menghina habaib, menghina nabi, saudara, menghina agama, menghina Quran, bahkan menghina Allah, semua kita sudah laporkan, saudara. 70 laporan lebih ke Mabes Polri, satu pun tidak diproses. Ada apa, saudara? Sampai peristiwa di Pemalang, saudara, orang-orang yang sengaja merencanakan untuk membunuh saya, menghabisi saya, saudara, bukti semua sudah lengkap, sampai hari ini tidak diproses. Apa orang-orang penghina ulama ini semuanya dipiara sama Kapolri? Ada apa Kapolri tidak memproses? Nah, jadi sekali lagi, maka itu yang seperti ini berhentiin. Kapolri yang lain bagus, saudara. Di Mabes Polri jenderal-jenderal yang bagus baik. Tanya Kiai Haji Ainul Yakin, tanya Habib Hanif, saudara. Banyak orang-orang top, bintang 2, bintang 3, saudara, banyak. Saudara, jangan diangkat yang model begini, apalagi yang terlibat KM50, jangan diangkat. Betul, takbir. Setuju Kapolri diganti? Setuju. Setuju Jokowi dan kroni-kroninya disingkirkan? Setuju. Takbir. Sallu ala nabi. Itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, kalau ada nanya, Habib ini kondisi sekarang bagaimana? Jangan-jangan umat nggak usah ikut-ikut dan lain sebagainya. Indonesia, saudara. Dan jangan bergerak melakukan apapun sebelum ada komando dari ulama. Tapi kalau komando dari ulama sudah datang, keadaan sudah betul-betul darurat, negara ini sudah tidak bisa diatasi lagi oleh siapapun kecuali oleh umat. Maka itu saya mau tanya, kalau dikomandokan oleh ulama, siap turun, siap bela agama, siap bela negara, takbir, angkat tangan semuanya, takbir, takbir. Siap jaga Jakarta, siap jaga Indonesia, siap jaga negara, takbir. Sallu ala nabi. Jadi kalau ada apa-apa, siap turun tidak? Siap turun tidak? Siap turun tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, sebagai penutup, akhirnya kepada pihak kepolisian, saudara, sekalipun kami prihatin apa yang mereka alami, tapi kami minta supaya mereka jadikan ini sebagai pelajaran. Pelajaran, polisi di mana-mana sekarang dimusuhi. Udah gitu kantor-kantor Brimob semua, saudara, yaitu digeruduk oleh masyarakat. Lagi pula dari dulu saya juga pernah mengusulkan sebaiknya Brimob itu dibubarkan, Densus 88 dibubarkan. Karena kerja mereka itu, saudara, selama ini terbukti, saudara, mereka punya alokasi dana besar, nggak jelas pertanggungjawabannya. Udah gitu, saudara, Brimob ini diperkuat, persenjataannya lebih dari tentara. Ini berbahaya. Memang Brimob mau perang lawan siapa? Brimob itu keamanan buat rakyat, bukan perang lawan rakyat. Yang mesti diperkuat senjata itu tentara, perkuat angkatan darat, betul, perkuat angkatan laut, betul, perkuat angkatan udara, betul, perkuat persenjataan tentara. Kenapa? Untuk melawan musuh yang datang dari luar, saudara. Kalau Brimob itu mau lawan siapa? Dipersenjatai begitu canggih, mau lawan rakyat, mau perang sama rakyat. Dari dulu saya bilang Densus 88 bubarin, saudara. Brimob juga bubarin. Tugas Brimob berikan kepada tentara, cukup. Soal Densus 88 untuk terorisme, tentara juga punya kok pasukan anti terorisme, saudara. Betul? Setuju tidak? Sebab kalau mereka sudah bengis, bunuh orang, culik orang, siksa orang, saudara, rakyat jadi benci.
Nanti akhirnya polisi yang nggak salah semua ikut jadi korban. Betul, betul. Padahal polisi yang baik juga ada. Betul. Makanya polisi-polisi yang jahat, galak semacam ini singkirkan, singkirkan. Nah, maka itu kita minta kepada kepolisian berbenah dirilah, perbaiki diri. Kami para habaib, para ulama akan mengajak umat untuk yuk sama-sama kita memperbaiki kriteria kinerja kepolisian. Jangan sampai polisi jadi musuh rakyat. Karena kalau polisi jadi musuh rakyat, kita juga rugi, saudara. Karena kita perlu juga keamanan-keamanan yang mengurus segala pertikaian di antara kita. Nggak mungkin kita lepas dari polisi. Tapi kita tentu ingin polisi yang baik, bukan polisi yang jahat. Betul? Betul? Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi segeralah Kapolri diganti, Densus dibubarkan, Brimob dibubarkan. Nah, bangun institusi Polri yang lainnya secara elegan, secara bermartabat untuk bisa menjadi bagian dari rakyat. Insya Allah. Setuju tidak? Nah, jadi sekali lagi nih sebelum saya tutup, kalau ulama habaib diundang oleh presiden untuk diskusi menyelesaikan soal negara, dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau para ulama-ulama tersebut nanti suatu saat memberikan komando kepada kita, siap ikut, siap ikut, takbir. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan Habib Abdul Rahman dan seluruh saudaranya Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir dan lain sebagainya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak keluar dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan. Segala utang piutangnya dilunaskan. Penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rizkinya diluaskan, penghasilannya diberkahi, diberikan keluarga yang harmonis, dan diberikan keturunan yang solihin dan solehat. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah.